Kita anggap ini gagal. Jokowi menang banyak, Gibran menang banyak. Karena Prabowo kalah dalam pengelolaan sistem bernegara untuk mengejar waktu. Efisiensi. Dikalahkan secara waktu. Nah, kita bicara pasca. Karena sudah kalah 100 hari, maka ke depan ini, pasca 100 hari ini, kalau benar dia mau melakukan reshuffle kabinet, jangan lagi tunggu. Nanti 100 hari akan datang. Langsung. Dalam minggu-minggu ini evaluasi, mereka yang terlibat diam saja terhadap masalah pagar laut itu sudah bisa diidentifikasi, ini bajingan, ini pemilihan oligarki, copot usir mereka dari kabinet. Orang-orang itu terlihat wajahnya, namanya, perilakunya. Ada yang bertapang, ada yang pura-pura ngeles, ada yang mengalihkan ke lain. Sudah teridentifikasi bahwa di ruang kabinet Prabowo itu penyusupan besar-besaran. Mulai dari wapres yang disusupi lewat MK dan para menteri-menteri yang masuk dari lorong-lorong gelap untuk bertahan di sana mencari nafkah untuk kepentingan pribadi, menjaga kepentingan Jokowi, menjaga kepentingan oligarki dan lain-lain. Prabowo tahu itu. Bahasa rakyat usir mereka. Kami tidak mau dilayani. Orang mereka yang melanjutkan semangat kekerakusan, semangat pencurian, semangat merugikan negara yang sudah mereka praktekkan 10 tahun dan ingin dilanjutkan. Ya harus dihentikan, Bang. Harus bicaranya revolusioner seperti ini. Karena waktu terbatas. Waktu kecil, waktu sedikit. Oke, berarti ini kan waktunya terbatas menurut Bung Faisal. Apakah kalau misalnya Pak Prabowo tidak bisa mengendalikan, maka di tengah jalan dia semakin bisa ditelikung oleh Gibran? Itu yang saya mau bilang. Hari ini dengan melihat 100 hari pertarungan dari sisi waktu. Ya tadi saya bilang jangan sakit hati nih pendukung perubahan, Gibran Jokowi menang banyak ini. Maka dia harus mengambil tindakan-tindakan cepat. Bahasa orang-orang di lingkaran Prabowo yang mengatakan, oh enggak, kita harus bikin seperti makan bubur panas. Pelan-pelan menghadapi Jokowi dan lain-lain, pelan-pelan menghadapi oligarki. Menurut saya ini bahasa orang bodoh. Dia nggak mengerti soal negara. Negara itu yang berkuasa bukan Prabowo, bukan Gibran. Yang berkuasa itu adalah waktu. Siapa yang mampu melakukan langkah-langkah yang cepat, maka dia akan disebut ini the real presiden, ini the real pemimpin. Karena pertarungan dengan waktu. Nah kalau waktu ini terus diulur, maka kemudian tidak salah dong publik mengatakan komposisi kabinet kompromi ini hanya menyiapkan pertarungan yang berkelanjutan di 2029. Dan ini bisa terjadi satu dinamika di mana rakyat juga bisa kecewa sama Prabowo dan mengatakan, ya udahlah kita ambil anak kecil ini aja. Mungkin orang-orang tua ini tidak mau insaf, tidak mau sadar, tidak mau sungguh-sungguh membuktikan janjinya. Maka anak kecil ini kita bisa perbaiki. Pikiran itu mulai dibangun oleh kelompok Gibran. Kalau kita lihat komposisi seperti ini. Jadi berarti karena adanya situasi ini, berarti itu nanti bisa lebih menguntungkan Gibran di 2020. Saya sebenarnya Bang, ini di tempat abang ini saya sengaja bicara meledak apa adanya. Karena sesudah saya nggak mau bicara, saya udah tahu ujungnya. Jadi ujungnya Gibran yang akan mengambil alih kekuasaan. Sangat besar. Jangan kita menganggap enteng. Nggak boleh dianggap enteng. Kalau mereka yang tidak punya basic studi sungguh-sungguh tentang geopolitik, Jokowi dan Gibran jangan kecil. Tapi kalau mereka bisa membaca interaksi di hal-hal yang bersifat geopolitik, baru mereka sadar sebenarnya dua boneka ini tidak bisa dianggap enteng. Menunggu waktu aja. Nah, saya berharap Bapak Haji Prabowo Subianto dan kawan-kawan kami di lingkar Prabowo sekarang ini harus sudah salah pasang kancing, masih kancing pertama nih kan, buka gitu kancing, pasang lagi. Pastikan begitu, cek supaya kancing ke bawah, jangan salah lagi. Pertama, masalah PIK ini yang terlanjur muncul sebagai masalah yang paling krusial dan dinantikan oleh rakyat, maka saya berdoa Pak Prabowo segera
punya hati yang lapang, ketulusan, keikhlasan untuk memenangkan rakyat melalui pendekatan instrumen negara. Bukan omong-omong, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai negeriku. Dalam video ini kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian yang patut kita perbincangkan, yang disampaikan oleh Pak Faisal Assegaf dan diambil dari Abraham Samad Speak Up. Tentu saja hal-hal ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana kita menilai perjalanan politik di negara tercinta ini. Kita telah tahu bersama bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto sudah genap 100 hari kerja memimpin Indonesia. Tentu saja durasi ini sudah dianggap sudah cukup bagi seorang presiden untuk memperlihatkan gebrakan nyatanya di tengah-tengah masyarakat. Presiden Prabowo sebagai mantan ABRI merupakan sosok yang berpijak pada kemandirian, berani bertindak untuk menegakkan wibawa keadilan bagi negeri ini. Tentu saja gebrakan-gebrakan yang diharapkan rakyat dari seorang Prabowo adalah gebrakan yang mandiri, kebijakan yang berbeda dari presiden sebelumnya. Tetapi dalam 100 hari kerja Pak Prabowo bersama dengan Gibran, penilaian rakyat pada sosok pemerintahan ini bukan hanya pada kinerjanya saja, tetapi bagaimana aksi pribadi dari seorang Pak Prabowo diikuti dengan ketegasan hukum dalam setiap kebijakannya. Bagaimana Pak Prabowo menggunakan wibawa kepemimpinannya yang dimandatkan oleh rakyat secara penuh. Rakyat mengharapkan suatu kemandirian politik dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil. Beranikah Presiden Prabowo untuk melakukan suatu perbedaan politik dari pemerintahan sebelumnya? Mampukah seorang Prabowo bersikap mandiri dalam melahirkan kebijakan dan sikap politik? Atau Prabowo selamanya berada dalam bayang-bayang Jokowi karena terbebani utang politik? Harapan-harapan yang dibangun rakyat pada pemerintahan Prabowo ini harapan optimis, pikiran yang konstruktif, dan bukan pikiran euforia semata. Kalau dibilang sudah ada keberhasilan dalam 100 hari pemerintahan Prabowo, saya rasa belum. Ini baru memberikan kita sebuah potret bagaimana perjalanan kebijakan politik beliau ke depan. Nah, yang menjadi masalah utama sebenarnya dalam pemerintahan Prabowo adalah bagaimana beliau membersihkan kabinetnya dari dinasti politik dari presiden sebelumnya. Rakyat berharap kabinetnya adalah kabinet yang menunjukkan sikap kejujuran, kabinet yang bersih dan terbebas dari penyeludupan dinasti presiden sebelumnya dalam tubuh kabinet merah putih. Maka dalam 100 hari pemerintahan Prabowo, rakyat menilai bagaimana Prabowo meluruskan konstitusi, di mana kita tahu bersama dengan masuknya Gibran menjadi wakil presiden sebagai hasil penipuan hukum di Mahkamah Konstitusi. Itu adalah penipuan terbesar dalam bernegara. Kalau menurut Pak Faisal Assegaf, dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo, posisi yang diuntungkan adalah posisi Gibran. Karena Pak Prabowo belum menjalankan sistem pendekatan kepemimpinan dalam ruang ketatanegaraan. Beliau masih terjebak dalam reaksi, aksi, narasi yang berkembang di ruang publik. Misalnya, kasus pagar laut. Cabut pagar laut itu baru reaksi pribadi. Belum ada ketegasan hukum untuk menangkap pelakunya. Kita berharap hal ini menjadi masukan kepada pemerintah agar tidak ditelikung dari belakang oleh wakilnya. Kita doakan kesehatan beliau. Kita dukung Pak Prabowo untuk menyelesaikan setiap masalah pertanahan di negeri ini. Dan yang paling penting adalah mengembalikan ketegasan konstitusi. Bersihkan kabinet-kabinet dari sisipan presiden sebelumnya. Nah, teman-teman, sahabat hati rakyat dimanapun Anda berada saat ini, demikianlah kira-kira tanggapan saya. Dan jika ada tanggapan atau pendapat tentang situasi politik di negeri ini, silakan cantumkan dalam kolom komentar. Sehingga kita bisa bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat channel ini. Dan jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Salam damai negeriku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.